Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ridallah ridal walidain. Wa qala aidan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun muliakan para guru-guru agama, para alim ulama, dan para ustazah, dan yang saya sayangi, saya banggakan, yaitu anak-anak Bapak yang Bapak doakan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Amin. Semoga jadi hamba-hambanya Allah, jadi umatnya Rasulullah, jadi anak-anak yang bakti dengan kedua orang tuanya, dan akan menjadi ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari ini, di tengah-tengah kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita masih berkesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam melaksanakan buka bersama. Dan sebelumnya kita mengikuti tausiah atau nasihat-nasihat agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya taufik, hidayah dan inayahnya. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan akan kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan kekasih Allah, Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, karabatnya, para zuriatnya, ahlul baitnya, begitu juga para sahabat, tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan, amin, mudah-mudahan kita semuanya berkat banyak bersalawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadz dan ustazah, serta anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, mau disayangi? Kalau mau disayangi, baik-baik ya, dengarkan. Dalam awal mukadimah Bapak membacakan sebuah ayat yang Bapak ulang bacaannya. Ayat Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wa bil walidaini ihsana. Apa terjemahannya? Siapa yang sudah tahu artinya? Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta telah menetapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya selalu taat ibadat. Paham? Jadi kita ini hamba-hambanya Allah. Allah menyuruh kita supaya kita taat ibadah kepada Allah. Allah mewajibkan lawan kita supaya kita taat ibadah kepada Allah. Kenapa diwajibkan Allah taat ibadat kepada Allah? Apa jawabannya? Kita diwajibkan taat ibadah kepada Allah karena kita hamba-hambanya Allah. Boleh jangan taat, tapi jangan jadi hamba Allah. Karena kita ini hamba Allah, maka kita diwajibkan Allah taat ibadah kepadanya. Apa yang wajib kita lakukan taat ibadah kepada Allah? Salat yang 5, puasa bulan suci Ramadan. Mudahan puasa bertahan, amin. Itu kewajiban kita taat ibadah kepada Allah. Sambungan ayatnya apa lagi tadi? Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapamu hendaklah kamu berbuat baik, atau dengan ibu bapa hendaklah bakti. Kita sebagai terlahir dari kedua ibu bapak, maka karena itulah Allah mewajibkan supaya anak-anak bakti dengan kedua ibu. Karena kita lahir dari ibu bapak kita. Karena itulah Allah mewajibkan kita bakti dengan kedua orang tua. Ya, andai kata kita kada lahir dari ibu bapak, misalnya lahir dari gerombolan bapak bunga sana, kan ibu bapak karena bapak itu mungkin hanya kita angkat dulu. Tapi karena kita lahir dari ibu bapak kita, dari mana kita, dari rahim ibu kita, maka kita diwajibkan Allah berbakti dengan kedua ibu bapak. Cek satu. Dalam kesepakatan ulama, dalam ijma ulama menyatakan apabila kita hanya bakti kepada Allah, tapi hanya taat ibadat kepada Allah, tapi tidak bakti dengan kedua orang tua, maka taat ibadat kita tidak diterima Allah. Misalnya sembahyang rajin, puasa rajin, beribadat rajin, tapi lawan orang tua kada bakti, kada diterima ibadahnya kepada Allah. Sebaliknya, apabila kita cuma bakti saja dengan orang tua, dengan orang tua bakti benar, mama dibakti, abah dibakti, tapi kada taat ibadat lawan Allah, kesepakatan ulama menyatakan bakti dengan orang tuanya yang kada taat kepada Allah kada diterima Allah juga. Nah, jadi supaya diterima Allah kedua-duanya, nomor satu kita mesti taat ibadah kepada Allah, nomor dua kita mesti berbakti dengan kedua orang tua. Mudah-mudahan kita jadi anak yang bakti dan taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga taat ibadah kita kepada Allah, bakti kita kepada orang tua diterima Allah. Amin.
Apa janji Allah kepada anak yang bakti dengan orang tuanya? Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung kepada ridanya ibu bapak kita kepada kita. Jadi kita bisa mendapat ridha Allah apabila kita mendapat ridha ibu bapak. Makanya lawan orang tua baik-baik ya, sering-sering minta ampun, minta ridho ya, supaya dapat ridha orang tua. Dengan kita dapat ridha orang tua kita, maka kita juga mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun kita dapat ridha orang tua lalu dapat ridha Allah, apa yang akan kita dapat? Allah menjanjikan, Rasulullah menyatakan bahwa surga akan menjadi tempat kita nanti di akhirat, dan kita masuk surga bertahan. Amin. Tapi kalau kita kada bakti dengan orang tua, maka kita kada dapat ridha Allah. Amun kita kada dapat ridha Allah, maka bukan surga tempat kita. Naudzubillah summa naudzubillah, akan tetapi neraka Allah yang akan menjadi tempat. Mau neraka? Mau kada? Mau jujur? Amun kada mau neraka, maka baktilah lawan orang tua, taat ibadahlah dengan Allah supaya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Salah seorang sahabat pernah datang dengan Rasulullah, lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama untuk ulun berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, orang yang paling utama untuk kamu berbuat baik kepadanya adalah ibumu. Nah, jadi kita berbuat baik lawan orang tua itu nang nomor satu lah, luar biasa. Pertama Nabi suruh kepada ibu. Ujar sahabat menanya Nabi, siapa lagi? Ibumu, jar Nabi. 2 kali sudah. Lalu sahabat bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali Nabi nyatakan, orang yang paling baik, yang paling abdal, yang paling kita utamakan untuk berbuat baik kepadanya adalah ibumu, ibu kita. Sampai 3 kali Nabi nyatakan, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru bapakmu. Nah, kenapa Rasulullah menyatakan sampai 3 kali ibu? Kenapa? Karena ibumu lebih berat jasanya kepada kita daripada orang tua abah, ya kan? Karena ibumu menghamilakan, melahirkan, dan menyusukan serta memelihara. Nah, karena itulah bakti dengan ibu lebih diutamakan daripada bakti dengan orang tua. Namun kedua-duanya wajib kita berbakti. Semoga dengan kita bakti kepada orang tua kita mendapat barokah dalam kehidupan, dapat rahmat dan ridha Allah, dan semoga di akhir hayat husnul khatimah dan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu, tinggal nunggu detik-detiknya aja lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah
nas'aluka ridhaka wa jannah أشهد أن لا أسألك الجنة وأعوذ بك من جهنم والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من جهنم sampai we Allahumma